Salam Bapak Ibu yang sudah Tuhan, selamat malam. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan berdoa malam hari ini. Tuhan Yesus yang bertakhta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersyukur, terima kasih punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan melupakan kami. Bahkan Engkau menjagai kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu Bapa. Hari ini kami akan memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, penghormatan dan pengagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama katakan pujian ini dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sebab nama Yesus yang layak disembah dan disanjung tinggi. Amin. Oh, kami datang padamu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama dalam hadirat Tuhan. Bapakku datang menyembahmu sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Oh, Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembahmu Tuhan, menyembahmu sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau. Oh, ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku, di hidupku, kami datang padamu Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Oh, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu sini. Ku percaya Kau Yesus, ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah
sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh di hidupku Tuhan, di hidupku. Mari sembah Yesus, sembah Dia. Hanya nama Yesus yang layak disembah dan disanjung tinggi. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan disanjung tinggi. Mari sembah Tuhan, angkat hati dan suaramu, sembah Dia. Semuanya menyembah Tuhan, sembah Dia, angkat hati dan suaramu. Nama Yesus yang layak disembah malam ini. Oh irala bakata kaya rala basikia rala ikapa papa kaya rala bo sakara bakata kasikia rala masya rala bo. Haleluya. Oh perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oh irala masakaya rala irala masakaya rala sirere irala masakaya rala bo. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, sekiranya masyakaya la. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ini kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorak buat penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang sempurna, kekuatan-Mu, kesehatan Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus berdoa dan ucap syukur. Mari katakan sama-sama, amin. Mari malam hari ini kita bersukacita. Kita percaya kalau dua orang bersepakat datang kepada Tuhan, minta apapun, Tuhan akan berikan kepada kita. Kesembuhan, mujizatnya akan diberikan kepada kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama pujian ini. Haleluya, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati bersama-sama katakan pujian di hadapan Tuhan. Yesus layak kita pujian. Katakan bersama-sama. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di
hadirat Tuhan. Siapkan hati saudara untuk terima firman Tuhan. Percaya, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah jawaban setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Siapkan hatimu. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita percaya Yesus sanggup. Dia sanggup saudara melakukan perkara yang besar, yang ajaib kepada kita. Amin. Glory, haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada untuk kami, menjagai kami dengan kasih dan kuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkan. Bersama-sama katakan dalam hadirat Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, kita tinggal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, naikkan pujian di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkan.
Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sikapa parama, sikapa parama ya lama, sikapa parama ya lama, sikapa parama. Ina lama sana parama, sikapa parama, sikapa parama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup membuat segala yang buruk menjadi baik kembali. Tuhan, biarlah pada sore hari ini, di dalam doa malam ini, kami percaya biarlah doa-doa kami ini sampai di hadirat-Mu. Biarlah doa kami ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Tuhan, tolong setiap kami. Biarlah yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan di dalam Yesus. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Tolong supaya bangsa kami dan di seluruh dunia ini juga segera dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa. Bapa, urapi hamba-Mu untuk sebentar kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi makanan bagi roh kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami di tengah kondisi yang tidak baik ini Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah, kami percaya biarlah kita akan berdoa supaya ini semua cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali. Baik, pada sore hari ini tema kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Ya, orang-orang yang bisa dipercaya Allah. Saudara, kita mungkin disebut orang percaya, tetapi Tuhan itu mencari orang yang bisa dipercaya Allah. Jadi berbeda ya. Kalau orang-orang yang bisa dipercaya sama orang percaya itu beda artinya saudara. Artinya orang percaya itu dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi belum tentu bisa dipercaya sama Allah. Kita baca dari Keluaran 18 ayat 21 sampai 25. Kita bisa lihat di sini. Kita baca sama, saya bacakan. Keluaran 18 ayat 21 sampai 25. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan beribadah kepada pengajaran suam. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Next. Dan waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Next. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara, dari bacaan ini kita lihat sekali pada waktu itu Musa sedang memimpin bangsa Israel. Kesulitan dalam ketika membantu, mengadili, menghakimi masalah-masalah yang terjadi. Dan mertuanya menyadari, dikatakan tadi di dalam 18, kalau begini caranya, istilahnya kayak one man show,
itu Musa akan mengalami kesulitan. Dikatakan engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Saudara, kita lihat sekarang di seluruh dunia ini begitu berpunya masalah yang sama. Ya, ada 215 negara memiliki masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara bisa lihat sendiri perbedaannya. Setiap negara punya caranya sendiri-sendiri. Kita lihat antara Amerika dengan Tiongkok itu terjadi perbedaan yang luar biasa sekali. Tiongkok itu korbannya yang suspek itu berita terakhir 82.000, yang meninggal sekitar 4.000-an. Tapi Amerika yang katanya begitu modern, ya, begitu lebih canggih dan sebagainya, korbannya nggak kira-kira saudara, itu sudah yang meninggal tuh 82.000. Bahkan yang sakit sudah sampai 1,2 juta kalau nggak salah saudara. Begitu banyak saudara perbedaannya. Ya, situ ada pemimpin-pemimpin yang ada. Tetapi kita bisa perhatikan, negara ini sama-sama negara besar. Tapi yang paling besar itu justru RRC, Tiongkok saudara. Tapi kepemimpinnya itu berbeda saudara. Ya, sebagai negara adidaya Amerika itu juga punya pemimpin. Kita lihat gubernurnya bisa, negara bagian itu bisa berbeda-beda. Ya, pendapatnya ada yang yang A, yang B dan C. Tapi di Tiongkok kita perhatikan tidak ada yang bantah, dari atas sampai bawah dia bekerja dengan baik. Ya, sehingga akhir dalam waktu yang singkat mereka sudah bisa mengatasi masalah ini. Nah, di sini kita belajar. Di Indonesia juga sama saudara. Ya, setiap provinsi, setiap kota juga punya caranya sendiri-sendiri saudara. Sehingga kita akhirnya menjadi kebingungan. Nah, antara pimpinan sama ke bawah itu harus dipilih. Tuhan ingin memilih juga pada waktu itu satu cara bagaimana dia bisa mengatur bangsa ini. Ada pemimpin yang 1.000, ada 100, ada yang 10 saudara. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini kita belajar saudara. Dia mencari orang yang bisa dipercaya dulu. Ya, jadi Musa itu mencari orang yang bisa dipercaya. Itu gak mudah saudara. Apalagi dipercaya Tuhan, lebih sulit lagi. Ya, Tuhan tuh memilih dari sekian orang. Ya, Musa itu terpilih menjadi orang yang dipercaya oleh Allah saudara. Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan yang bisa dipercaya. Ada 4 saudara. Pertama, orang yang dipilih itu, yang bisa dipercaya itu minimal yang pertama, harus mengenal dan mengerti tujuan Allah. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, mengenal dan mengerti tujuan Allah, visinya. Bukan cari orang yang Tuhan ngerti kita gitu loh ya. Kita harus kenal dan mengenal dan mengerti Tuhan. Nah, di sini kita belajar. Jadi ciri pertama ini ya, orang yang bisa percaya adalah mengenal Allah dengan benar dan mengerti visi Tuhan. Dikatakan, kenapa orang yang tidak mengenal Allah dengan benar itu akan senantiasa berbuat curang dalam kehidupannya. Nah, di sini yang ya, kalau orang itu sampai tidak mengenal Tuhan dan tujuannya, dia pasti menjadi orang yang curang dalam kehidupannya. Jadi kalau menjadi pemimpin 1.000 orang atau 100 orang, kita lihatlah kasus di dalam kepemimpinan bangsa ini. Ada yang ketangkep KPK, bupati yang ketangkep KPK. Berarti dia nggak mengenal, ya, nggak mengenal Tuhannya kalau saya bilang. Ya, nggak mengenal pimpinannya, tidak mengenal dasar negara ini, tujuan negara ini apa dia nggak tahu. Sehingga dia tega-teganya mengkorupsi uang rakyat. Nah, itu karena dia tidak mengenal. Tapi dikatakan orang yang mengenal Tuhan, dia pasti membawa kabar yang menyegarkan buat sekitarnya, bukan kabar yang busuk. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kalau orang yang mengenal Tuhan, mengerti tujuan Tuhan, dia pasti memberikan kabar baik.
Dia tidak menjelek-jelekan orang. Jadi kalau saudara ketemu seorang pemimpin yang suka jelek-jelekin orang, ya di Indonesia ini coba saudara cari, mungkin ada ya, ketemu, wah si itu begini, atau dia menjelekin pimpinannya. Saya bahkan sering melihat juga, bahkan Bapak Presiden Jokowi sering kali dijelek-jelekin saudara. Nah, orang yang suka jelek-jelekin pemimpinnya, saya percaya dia tidak mengenal Tuhannya. Ya, dia juga nggak mengenal Tuannya siapa. Nah, jadi ini yang berbahaya dengan orang tidak mengenal Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kedua, seorang yang bisa dipercaya sebagai pemimpin 1.000 orang, 100 atau 10 orang, ya dari misal itu adalah Tuhan mencari orang yang memiliki hati pejuang, saudara. Ya, hati pejuang tuh dia kalau dapatkan satu persoalan, memimpin sesuatu, dia pasti akan berjuang sekuat-kuatnya, ya, untuk kepentingan pemimpinnya. Ya, jadi kalau dia menjadi pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, dia akan berusaha berjuang habis-habisan untuk menyenangkan tuannya, untuk melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Dia berjuang, ya. Jadi bukan dia cuma tunggu perintah. Ya, kadang-kadang ada orang ya, kalau nggak diperintah nggak kerja, saudara. Misalnya itu coba tolong pindahkan meja ke sana ya, baru dia bergerak. Tapi kalau enggak, biar itu kotor, biar itu apa juga nggak akan dibersihkan, saudara. Karena dia tidak memiliki hati pejuang. Jadi bukan orang yang dapat menyelesaikan sesuatu dengan cepat, tapi Tuhan mencari orang-orang yang cakap dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah hati seorang pejuang. Ya, jadi saudara harus berjuang. Kita walaupun situasi seperti ini jangan pikir, aduh gereja kan situasi konflik jadi kita nggak usah buka gereja, kebetulan libur jadi nggak usah ibadah, ya lalu lupa dengan semuanya. Tidak, saudara, visi Tuhan tetap ada dan kita harus berjuang untuk ini. Yang ketiga, ciri ketiga, harus memiliki atau punya rasa takut akan Allah. Ya, rasa takut akan Allah. Nah ini dia. Dulu pernah dibilang, orang tuh kalau nggak ada yang ditakuti, nggak akan ada kemajuan. Ya, kemarin saya dengar di acara mana tuh ILC, apa saya pernah ada bilang begini. Dia tanya, kenapa ya negara-negara ASEAN tuh maju semua? Singapura, Malaysia misalnya, Korea maju. Indonesia ini kok, maaf ya, Indonesia ini kok kurang katanya begitu. Lalu dia bilang begini, kalau Korea maju kenapa? Ada yang ditakuti. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Sehingga dia bekerja segiat mungkin supaya tidak dikalahkan oleh Korea Utara. Kemudian, kalau Malaysia bagaimana? Wah, Malaysia ada yang ditakuti, saudara. Dia juga takut ya, negaranya itu diincar sama komunis, saudara. Ya, dari utara begitu. Lalu Singapura, wah Singapura lebih takut lagi sama Melayu katanya. Dia kecil, nggak punya sumber alam, bahkan air aja dia import dari Malaysia. Sehingga dia harus mengembangkan ekonominya sebaik mungkin. Ya, negara kecil yang tidak memiliki apa-apa tapi bisa berhasil dalam segala hal. Lalu ditanya Indonesia, gimana dengan Indonesia? Wah, Indonesia dia bilang, Indonesia aja Tuhannya aja nggak ditakuti katanya. Wah, kaget ya, kok bisa? Lah ya, mereka waktu diangkat sebagai pejabat disumpah dengan kitab suci. Toh tapi mereka masih melanggar. Ya, bahkan ada yang korupsi, ketangkep KPK dan sebagainya. Kalau Tuhan aja sudah nggak ditakuti, apalagi mau dilawan. Ya, jadi inilah pentingnya takut akan Allah itu. Akan membuat kita tuh bisa maju apa tidak. Banyak orang Kristen tidak maju-maju. Mungkin saudara berpikir, kita nggak usah ini. Kenapa? Saya yakin. Sebenarnya takut sama Allah apa enggak ya? Kalau Anda takut sama akan Allah, Anda pasti bekerja serajin mungkin. Ya, saya sendiri juga menyiapkan setiap pagi ada renungan pagi. Ya, belum mikirkan untuk doa malam, belum ibadah. Banyak saudara dalam kondisi seperti sekarang ini, ya mesti memikirkan sistem yang bagus untuk live streaming ini bagaimana dan sebagainya. Ya, kenapa saya lakukan ini semua? Ya karena saya takut akan Allah, saudara.
kalau nggak takut akan Allah, ya sudah nggak ada nih semua. Nggak tak urus, istilahnya kayak begitu saudara. Tidak ada tanggung jawabnya. Yang keempat terakhir, harus memiliki iman. Ya, harus memiliki iman saudara. Ini yang paling penting. Kenapa? Kita sudah tadi ada 3 poin ya. Kita sudah mulai dari yang pertama tadi, bahwa kita sebagai orang yang bisa dipercaya Tuhan tuh harus, nomor 1 tadi adalah mengenal Allah dan mengerti Tuhan. Ya, kita sudah kenal, kita ngerti Tuhan kita. Oke, bagus. Yang kedua dikatakan bahwa punya hati pejuang. Oke, sudah. Saya sudah berjuang keras, berjuang segala macam. Ya, persis kayak muridnya namanya Petrus. Sudah semua. Kemudian yang ketiga juga takut akan Allah. Oke, sudah. Ya, tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika Yesus ditangkap, dia ditanya oleh seorang, kamu kan salah satu muridnya. Dia bilang, oh bukan. Disangkal dia. Pada saat terakhir, ya, orang yang dipercaya Tuhan harus memiliki iman. Kenapa? Karena dengan iman akan kita lihat banyak perkara dan keajaiban yang akan dialami dalam hidup kita ini. Ya, sekali lagi banyak perkara dan keajaiban yang akan dialami. Jadi seorang yang dipercaya Tuhan, ya kalau kita saudara lihat di Alkitab Musa, ya itu yang kita lagi bahaskan Musa lah. Dia bisa angkat tongkat sehingga laut terbelah. Dia percaya Tuhannya sanggup memberi air ya kepada mereka, memberi makan dari surga yaitu berupa mana, dan banyak keajaiban bisa terjadi menyertai mereka yang bisa dipercaya. Ya, dia juga punya di bawahnya ada Yosua, ada Kaleb, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, imannya luar biasa. Jadi saudara, pada akhirnya ya dikatakan di sini bahwa saat hidup kita ini murni, ya kita harus murni saudara. Ketika kita melayani Tuhan, jangan punya maksud lain. Kalau kita murni, kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menjamin hidup kita aman di dalam Tuhan. Ya, aman di dalam Tuhan. Apalagi dalam situasi sekarang ini, saudara pasti cari yang namanya aman, saudara. Nah, kemudian kalau Anda memiliki iman ini juga dikatakan ada jaminan saat kita memiliki iman dalam hidup ini apa? Tuhan kasih satu jaminan. Dia bilang begini, Tuhan tuh menjawab doa kita bukan karena kita butuh katanya. Ingat baik sekali. Ya mungkin saudara, Pak saya sudah doa tapi kok belum didengar-dengar. Ingat sekali lagi, Tuhan menjawab doa kita bukan karena kita butuh. Oh itu dia butuh itu lalu saya jawab, enggak. Yang kedua, Tuhan mungkin tidak akan menjawab doa kita juga bukan juga karena kita baik. Wah ini orang baik ya, doanya segera dijawab. Juga bukan saudara. Kapan Tuhan menjawab kita? Dia bilang begini, Tuhan menjawab doa kita karena kita memiliki iman. Ya, karena kita memiliki iman. Maka Tuhan menjawab doa kita. Jadi sekali lagi kita perlu tahu bahwa 4 poin ini, kita ingat sekali lagi, ciri-ciri orang yang bisa dipercaya Allah itu apa? Sehingga kita bisa melakukan banyak pekerjaan yang baik dari Tuhan. 1, mengenal Allah dan mengerti tujuan Allah. Ya, mengenal Allah dan tujuan Allah. 2, memiliki hati pejuang. Yang ketiga, takut akan Allah. Yang keempat, memiliki iman. Ya, semoga ini apa yang kita dengar pada malam ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, saudara-saudara yang ada di rumah, percayalah 4 poin ini harus ada di dalam diri kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang dipercaya Allah. Amin. Mari kita masuk
Ini doa syafaat ya. Satu lagu. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, supaya hadirat-Mu Tuhan senantiasa memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus itu Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami semua Tuhan merasakan kasih-Mu. Dan biarkan kami semua merasakan hadirat-Mu Tuhan hadir di setiap rumah kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini kerinduan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Suatu kehormatan Tuhan buat kami Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Sekalipun kami ini mungkin penuh dengan dosa, tapi Engkau layakkan kami Tuhan dengan darah-Mu. Kau berikan anugerah keselamatan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami. Sehingga kami diperbolehkan, kami diizinkan, kami diberikan perkenan dari Bapa untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan pada malam hari ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala permasalahan yang terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, segala badai yang mungkin kami alami Tuhan baik dalam keluarga kami, ataupun usaha kami, ataupun pekerjaan kami Tuhan, itu adalah bentuk kasih-Mu Tuhan untuk setiap kami. Engkau menyayangi kami, Engkau mendidik kami, Engkau menegur kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang Kau berikan yang mendewasakan setiap kami. Yang membuat kami semakin hari semakin sempurna seperti Engkau. Menjadi bijak, setia dan benar Tuhan seperti halnya Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bentuk setiap kami Tuhan, bentuk setiap kami Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan, bimbing kami dan sertai kami Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Perlindungan darah-Mu turun atas setiap kami. Dan juga atas setiap keluarga kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, handai telan kami, rekan kami dalam pekerjaan, rekan kami dalam pelayanan, rekan kami dalam usaha Tuhan. Semuanya Tuhan dimateraikan oleh darah-Mu Tuhan. Terlindungi dari segala rancangan yang bukan daripada-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala rancangan sakit penyakit. Dijauhkan dari segala rancangan yang bukan daripada Tuhan. Rancangan kecelakaan, rancangan kematian, rancangan kemiskinan, rancangan kegagalan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mau terima berkat-Mu Tuhan.
Kami mau terima berkat-Mu Tuhan untuk setiap kami, untuk usaha kami, untuk pelayanan kami, untuk pekerjaan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami, setiap usaha kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau kasihi dan Engkau akan menaruh kasih-Mu Tuhan atas setiap kami, sehingga kami tidak akan berkekurangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau adalah Jehovah Jireh. Kau menyediakan setiap kebutuhan kami Tuhan. Kau mencukupi setiap kebutuhan kami Tuhan. Walaupun banyak isu yang mengatakan bahwa akan terjadi krismon Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu Tuhan akan tetap diberkati dan bahkan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui apa yang Kau berikan buat kami, kami bisa memanifestasikan kasih-Mu Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah masanya penuaian jiwa-jiwa. Akan banyak sekali tuaian jiwa-jiwa, tidak sedikit tuaian jiwa-jiwa. Persiapkan kami ya Tuhan untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Ya Tuhan, turunkan kekuatan-Mu, turunkan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami untuk melakukan segala apa yang menjadi panggilan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Lindungi setiap kami dan lindungi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Juga untuk kota Bojonegoro Tuhan, kami berdoa Tuhan bahwa kota kami ini Tuhan terus Tuhan akan tetap makmur, akan tetap damai. Tidak ada tindakan kriminal. Tuhan, kami memperkatakan Tuhan Bojonegoro tetap aman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan semua petani, semua orang-orang yang mempunyai usaha dari yang paling kecil sampai yang paling tinggi sekalipun Tuhan, mereka semua tetap akan bisa kokoh Tuhan dalam menjalankan usaha mereka Tuhan. Mereka tidak akan berkekurangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua elemen-elemen dalam pemerintahan Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk mereka bisa memberikan suatu perintah yang benar-benar daripada-Mu Tuhan untuk memimpin kota ini Tuhan, seturut dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa cawan doa-Mu ini Tuhan akan segera terpenuhi. Karena banyak sekali pendoa-pendoa yang daripada bangsa ini berdoa untuk keselamatan negara ini. Tuhan, kami percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu Tuhan. COVID-19 ini Tuhan pasti akan segera pergi Tuhan dari negara kami Tuhan. Dan kami percaya seluruh dunia sekalipun juga akan segera disembuhkan Tuhan. Kau adalah Jehovah Rafa. Kau Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri yang sanggup menghadapi Engkau Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biar damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kami. Kami tetap memiliki iman. Iman kami tetap teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya bahwa Allahku selalu turun bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turun bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Yang mengasihi-Mu Tuhan. Yang mengasihi-Mu Tuhan. Yang mengasihi-Mu. Yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Ora masika paparamata kabaramasanda paramata. Saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sukacita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dalam bisa katakan amin. Selamat malam.